Pada video kali ini, saya akan berbagi tentang deret kuasa. Deret tahingga yang berbentuk fx sama dengan sigma dari an kali x kurang c pangkat n, di mana n-nya dimulai dari 0 sampai tahingga. Kemudian kita coba untuk substitusi n-nya dari 0 sampai tahingga. Kalau misalnya n-nya 0 berarti A0, kemudian x dikurang c pangkat 0 itu 1, berarti jadi A 0 kali 1 A0, kemudian kalau n-nya sama dengan 1 berarti A1 kali x kurang c pangkat 1, kalau n-nya 2 berarti A2 kali x kurang c pangkat 2, kalau n-nya 3 berarti A3 kali x kurang c pangkat 3 dan seterusnya ya. Karena ini tak hingga. Nah, di sini dengan an adalah koefisien suku ke n dan c-nya adalah merupakan konstanta. Pada deret tersebut, x-nya itu berubah-ubah di sekitar c. Nah, sekarang kita coba untuk ganti c-nya sama dengan 0. Ya, berarti di sini karena c-nya sama dengan 0 berarti x kurang 0 adalah x, maka deretnya jadi fx sama dengan sigma dari an x pangkat n, di mana n-nya dimulai dari 0 sampai tahingga. Kalau kita jabarkan deret tersebut berarti menjadi, kalau kita ganti n-nya dengan 0 berarti jadi A0. Kemudian kalau n-nya 1 berarti A1x ya, karena x-nya pangkat 1. Kalau n-nya 2 berarti A2x pangkat 2, A3x pangkat 3, dan seterusnya. Nah, ini yang dinamakan dengan deret kuasa. Deret kuasa ini ada dua, yaitu bentuk ini dinamakan adalah deret kuasa biasa. Jika an-nya merupakan eksponen, maka deretnya menjadi fx sama dengan sigma dari an per n faktorial kali x pangkat n, di mana n-nya dimulai dari 0 sampai tahingga. Kalau misalnya n-nya 0, berarti di sini A0 per 0 faktorial itu adalah 1. N x pangkat 0 itu 1, berarti jadi A0. Kemudian kalau n-nya 1 berarti A1 per 1 faktorial itu 1, berarti x pangkat 1 adalah 1, jadi A1x ya. Kalau n-nya sama dengan 2 berarti A2 per 2 faktorial kali x kuadrat. Kalau n-nya sama dengan 3 berarti A3 per 3 faktorial kali x pangkat 3 dan seterusnya. Dan ini dinamakan dengan deret kuasa eksponen. Dari deret kuasa biasa dan deret kuasa eksponen ini akan menjadi bahan nanti untuk ke fungsi pembangkit. Dalam deret kuasa eksponen, an ini sama dengan turunan ke n dari fungsi fx di sekitar x sama dengan 0. Nah, kalau misalnya x-nya kita ganti dengan 0, fx-nya menjadi sigma dari turunan ke n dari fungsi f0 per n faktorial kali x pangkat n, di mana n-nya dimulai dari 0 sampai tahingga. Karena n faktorial ini berbentuk konstanta, maka kita bisa tulis dalam bentuk sigma 1 per n faktorial kali turunan ke n dari fungsi f0 kali x pangkat n, di mana n-nya dimulai dari 0 sampai tahingga. Dan ini yang dinamakan dengan deret Taylor. Contoh, ubahlah fungsi di bawah ini ke dalam bentuk deret. Nomor 1, fx sama dengan f pangkat x. Nomor 2, fx sama dengan 1 per 1 kurang x. Nomor 3, fx sama dengan 1 ditambah x pangkat u. Ini adalah teorema binomial penyelesaiannya ya. Nah, di sini untuk penyelesaiannya, nomor pertama fx sama dengan f pangkat x. Nah, di sini adalah deret Taylor, yaitu fx sama dengan sigma dari 1 per n faktorial kali turunan ke n f0 kali x pangkat 0, di mana n-nya dimulai dari 0 sampai tahingga. Berarti kita harus mengganti turunan ke n dari f0 ya. Nah, sekarang fungsi dari fx sama dengan f pangkat x, berarti kita harus, sebelum mencari turunan ke n, kita bisa mencari turunan pertama dulu.
Untuk turunan pertama dari E pangkat X adalah tetap E pangkat X. Nah, jika X-nya kita ganti dengan 0, maka kita dapat E pangkat 0. E pangkat 0 itu berapapun angkanya, kalau dipangkatkan 0 itu 1. Nah, kemudian turunan kedua tetap lagi E pangkat X. Kita ganti berarti X-nya dengan 0, maka tetap kita dapat 1. Begitu juga turunan ketiga. Ini masih tetap adalah 1. Berarti kita bisa ambil kesimpulan untuk turunan ke N dari fx sama dengan tetap E pangkat X, di mana kalau X-nya kita ganti turunan ke 0 dari F0 adalah 1. Sekarang kita ganti turunan ke N dari F0 pada deret Taylor ini menjadi 1 ya. Maka hasilnya adalah fx sama dengan sigma dari 1 per N faktorial kali X pangkat N, di mana N dimulai dari 0 sampai tak hingga. Jadi untuk fungsi fx E pangkat X kalau kita rubah ke dalam bentuk sigma menjadi sigma dari 1 per N faktorial kali X pangkat N, di mana N dimulai dari 0 sampai tak hingga. Untuk nomor 2, fx sama dengan 1 per 1 kurang X. Ingat ke deret Taylor, sigma dari 1 per N faktorial kali turunan ke N dari fungsi F0 kali Xn, X pangkat N, di mana N-nya dimulai dari 0 sampai tak hingga. Berarti di sini kita harus mencari turunan ke N dari fungsi F0. Nah, fungsinya adalah 1 per 1 kurang X. Maka turunan pertamanya atau f aksen X sama dengan 1 per 1 kurang X kuadrat. Jika X-nya kita ganti dengan 0, maka hasilnya adalah 1. Atau dalam bentuk faktorial berarti jadi 1 faktorial. Kemudian turunan kedua dari fungsi fx adalah 2 per 1 kurang X pangkat 3. Jika X-nya kita ganti dengan 0, maka hasilnya adalah 2. Kalau dalam bentuk faktorial berarti jadi 2 faktorial. Untuk turunan ketiga, berarti jadi 6 per 1 kurang X pangkat 4. Jika X-nya kita ganti dengan 0, maka kita dapat 6, di mana 6 itu adalah 3 kali 2 kali 1 atau 3 faktorial. Nah, untuk turunan pertama, turunan kedua, turunan ketiga, kenapa dapat fungsinya yang ini? Silahkan pelajari lagi ke turunan ya. Untuk turunan ke N dari fungsi fx adalah N faktorial per 1 dikurang X pangkat N, dimana kalau misalnya X-nya kita ganti dengan 0, berarti 1 dikurangi 0 adalah 1, 1 dipangkatkan N adalah 1, berarti tinggal N faktorial. Atau kita bisa lihat dari sini, turunan pertama 1 faktorial, turunan kedua 2 faktorial, turunan ketiga 3 faktorial, maka kalau turunan ke N adalah N faktorial. Kemudian setelah itu kita ganti deret Taylor ini yang turunan ke NF0-nya itu dengan N faktorial ya. Ini. Nah, setelah itu 1 per N faktorial kali N faktorial itu adalah 1. Maka hasilnya adalah X pangkat N. Maka untuk fungsi fx sama dengan 1 per 1 kurang X, kalau kita rubah ke dalam bentuk deret, maka hasilnya adalah fx sama dengan deret dari X pangkat N, di mana N-nya mulai dari 0 sampai tak hingga. Penyelesaian nomor 3, fungsinya fx sama dengan 1 ditambah X pangkat U. Di sini kita harus menyelesaikan dengan teorema binomial. Kita tulis kembali deret Taylor-nya adalah fx sama dengan sigma dari 1 per N faktorial kali turunan ke N fungsi F0 kali X pangkat N, di mana N-nya dimulai dari 0 sampai tak hingga. Berarti kita harus mencari turunan ke N dari fungsi F0. Fx sama dengan fungsinya adalah 1 ditambah X pangkat U. Berarti kalau turunan pertama U-nya adalah kali ke depan, kemudian pangkatnya dikurangi 1. Jadi U kali 1 ditambah X pangkat U kurang 1. Nah, sekarang kita X-nya kita ganti dengan 0, maka 1 ditambah 0 adalah 1. Berarti 1 di sini pangkatnya 1 kurang 1, 0. 1 pangkat 0 adalah 1. Maka hasilnya adalah U. Untuk turunan kedua, di sini U kali. Di sini U pangkat min 1 turunan pertama pindahkan ke depan. Kemudian di sini untuk turunan kedua pangkatnya itu adalah turunan dari pertama pangkatnya dikurangi 1. Berarti U kurang 1 kurang 1 lagi. Jadi pangkatnya U kurang 2. Kemudian kita ganti
X-nya dengan 0. Maka kita dapat 1 tambah 0 itu 1. 1 dipangkatkan berapapun hasilnya 1. Maka kita dapat adalah U kali U kurang 1. Untuk turunan ketiga, kita turunkan dari turunan kedua, maka hasil dari turunan kedua kemudian dikali dari pangkat U kurang 2 kita kedepankan. Ya, kemudian pangkatnya itu adalah dari turunan kedua U kurang 2 kurang 1, berarti jadi U pangkat min 3. Kemudian kita substitusi X-nya atau kita ganti X-nya dengan 0, maka kita dapat adalah U kali U kurang 1 kali U kurang 2. Coba kita perhatikan, untuk turunan pertama F0 adalah U, untuk turunan kedua F0 adalah U kali U kurang 1, untuk turunan ketiga F0 adalah U kali U kurang 1 kali U kurang 2. Berarti kita bisa prediksi untuk turunan ke N F0 adalah sampai di sininya N kurang 1 ya. Atau kita bisa rumuskan ke turunan ke N dari F0 adalah U kali U kurang 1 kali U kurang 2 sampai ke U kurang K kurang 1. Untuk menyederhanakan, karena di sini turunan ke N F0 itu, di sini tidak ada N-nya, hanya ada K, maka bisa kita ganti turunan ke K dari fungsi F0. Maka deret Taylor-nya jadi Fx sama dengan sigma dari turunan ke K F0 per K faktorial kali X pangkat K, di mana K-nya dimulai dari 0 sampai tak hingga. Sekarang turunan ke K dari fungsi F0 kita ganti yaitu dengan U kali U kurang 1 kali U kurang 2 sampai U kurang K kurang 1 ya. Bentuk U kali U kurang 1 kali U kurang 2 dan seterusnya hingga U kurang K kurang 1 per K faktorial. Kalau kita sederhanakan, ini adalah merupakan bentuk dari kombinasi U, K. FK sama dengan sigma dari kombinasi UK kali X pangkat K, di mana K dimulai dari 0 sampai tak hingga. Untuk kombinasi UK, di sini karena K-nya dimulai dari 0 sampai tak hingga, maka kombinasi UK itu jika K-nya sama dengan 0, berapapun U-nya, maka hasilnya adalah 1. Dan jika K-nya lebih besar 0, maka U kombinasi K adalah U kali U kurang 1 kali U kurang 2 K sampai ke U kurang K kurang 1 per K faktorial. Terima kasih.